Halo Genfas Subai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reza Kera Putra dari Prodi Akuntansi dengan NIM 53042 dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazwa Nazira Nurfadila dari Prodi Akuntansi dengan NIM 0302523030 dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Teman-teman, kali ini kami dari kelompok K ingin menjelaskan materi aset lancar dan aset tidak lancar yang sebelumnya sudah dipelajari di mata kuliah Akuntansi Dasar 2 yang diampu oleh dosen Ibu Syurmita. Berdasarkan peraturan standar akuntansi yang terbaru, aset atau harta ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Apa sih perbedaan dari keduanya? Pertama-tama dilihat terlebih dahulu dari liquidnya. Liquid di sini maksudnya adalah secepat dan semudah apa suatu aset itu bisa ditunaikan. Ditunaikan tuh maksudnya berupa cash. Kalau aset lancar biasanya jangka pendek, jadi bisa dikatakan kurang dari 1 tahun. Sedangkan kalau aset tidak lancar itu lebih dari 1 tahun atau bisa dibilang jangka panjang. Dari sini bisa dilihat kalau yang liquid, kalau yang lebih liquid adalah aset lancar, sementara aset tidak lancar dianggap kurang liquid. Maka dari itu, anggota dari aset tidak lancar biasanya itu adalah aset tetap, investasi jangka panjang, serta aset tidak berwujud. Aset lancar. Aset lancar adalah aset yang dianggap liquid atau bisa dikatakan lebih cepat untuk ditunaikan untuk menghasilkan cash. Satu, maka cash sendiri termasuk ke dalam klasifikasi aset lancar. Kedua, investasi jangka pendek. Tiga, piutang lancar adalah jenis piutang yang tidak ada nota tertulisnya, sementara yang ada notanya ialah piutang wesel. 4, piutang wesel. Nah, piutang wesel ini juga bisa diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar jika jangka waktunya itu lebih lama dari satu periode akuntansi tersebut. 5, persediaan barang. 6, perlengkapan. Bedanya antara persediaan dengan perlengkapan adalah kalau perlengkapan adalah perlengkapan yang biasanya dipakai untuk kegiatan perusahaan, kegiatan operasional perusahaan. Contoh, mereka butuh ngeprint bukti faktur atau bukti penjualannya mereka, maka mereka perlu kertas. Nah, kertas tersebut disebut perlengkapan atau misalnya alat tulis kantor. Sedangkan persediaan adalah barang yang ditujukan untuk dijual. Jadi intinya kalau perlengkapan itu tujuannya untuk dipakai sendiri oleh perusahaan, sedangkan persediaan ditujukan untuk dijual. 7, asuransi dibayar di muka. Ke-8, sewa dibayar di muka. Ke-9, iklan dibayar di muka. Beban-beban yang dibayarkan di muka, misalnya asuransi jatuh temponya tiap bulan, tapi biar perusahaan nggak pusing, dia bayar tiap tahun. Sewa. Sewa sebenarnya bisa bayar bulanan, hanya perusahaan menetapkan untuk sewa 1 tahun. Iklan. Iklan juga sama seperti itu konsepnya. Jadi intinya adalah semua yang dibayarkan di awal, tapi perusahaan belum mendapatkan manfaatnya. Jadi sesuai dengan konteks aset di mana dia akan dimanfaatkan di masa datang. Nah, selama ini belum dimanfaatkan atau baru akan dimanfaatkan di masa datang, maka bisa kita akui sebagai aset. Pembahasan yang kedua itu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset-aset yang tingkat likuiditasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan aset yang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Tapi aset tidak lancar itu bukan berarti tidak liquid, hanya saja tingkat likuiditasnya itu lebih rendah. Jadi istilahnya itu kalau misalnya kita mau ngejual sesuatu, itu butuh waktu yang lama untuk mendapatkan uang tunainya. Oke, pertama-tama itu ada tanah. Di atas tanah itu ada gedung, di dalam gedung itu ada peralatan, dan di luar gedung itu ada kendaraan. Semua nilai yang aku sebutin tadi ada akumulasi penyusutannya kecuali tanah. Kenapa tanah gak ada nilai akumulasi penyusutannya? Karena aset tetap itu kan dipakai lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun, dan dipakainya itu untuk jangka waktu yang panjang. Nah, dan untuk waktu yang panjang itu pasti akan terjadi keusangan kayak gitu. Jadi misalnya kayak rumah itu kan kalau misalnya makin lama tuh pasti catnya akan ada beberapa yang rusak, atau misalnya kayak peralatan.
komputer gitu, itu pasti kayak akan ada waktu di mana sistemnya itu perlu di-update atau out of date. Jadi kayak, mmm, sehingga nggak bisa digunain lagi dan mau gak mau harus beli yang baru, kayak gitu. Nah, jadi bakal ada pengurangan nilai dari si suatu aset tersebut, kayak gitu. Dan itu tuh perlu diterjemahkan dalam bentuk uang, jadi kira-kira berapa sih nilai pengurangannya. Nah, untuk gedung, peralatan, dan kendaraan nanti tuh akan mengalami yang namanya depresiasi atau keusangan tadi. Karena nilai barangnya itu bakal menurun. Tapi kalau misalnya kita lihat tanah itu nggak akan mengalami yang namanya penyusutan. Kenapa? Karena tanah itu kan sifatnya langka. Kalau misalnya ada sesuatu yang langka, makin lama makin langka itu nggak mungkin nilainya turun, pasti nilainya akan naik. Nah, balik lagi, nilai akumulasi depresiasi itu bertambah, dia bakal ada di kredit. Sedangkan kalau nilai aset kan posisi awalnya emang ada di debit. Kayak gitu. Jadi sifatnya dia itu munculnya akumulasi depresiasi itu akan mengurangi nilai aset. Oke, next kita bahas long term investment atau investasi-investasi jangka panjang. Kayak misalnya beli saham, obligasi itu dibeli untuk jangka waktu, untuk kontrak jangka yang panjang. Misalnya kalau misalnya kayak yang pertama tuh akan ada goodwill. Jadi ternyata perusahaan itu tuh memiliki nilai goodwill atau nilai perusahaan kayak gitu. Jadi kayak nilai goodwill tuh nilai yang diterjemahkan dalam bentuk uang. Dan kapan sih biasanya goodwill itu terjadi? Goodwill itu terjadi biasanya kalau ada proses listing. Jadi misalnya kalau ada nilai perusahaan yang dilihat dari sisi market atau pasar, dan nilai perusahaan asli, nilai aset perusahaannya itu berapa. Biasanya kan bakal ada selisih. Misal kayak nilai aset perusahaan itu biasanya 1 miliar. Cuman nilai perusahaan di mata masyarakat atau citra perusahaan itu tuh bisa sampai 4 miliar. Nah, berarti itu ada selisihnya kan? Selisihnya tuh 3 miliar. Nah, si selisihnya itu yang disebut sebagai goodwill. Yang kedua itu ada paten. Paten itu adalah pengukuhan yang dilakukan oleh perusahaan karena dia udah berhasil menemukan sebuah inovasi baru atas suatu produk. Nah, biasanya penemuan inilah yang nantinya akan dipatenkan, sehingga perusahaan lain tuh nggak bisa menggunakan penemuan yang sama. Jadi perlu melakukan inovasi yang berbeda. Yang ketiga itu ada copyright. Copyright itu kayak pengukuhan atas karya original. Karya-karyanya tuh kayak literatur, musik, seni, arsitektur, software, koreografi, itu hak cipta. Yang terakhir itu ada trademark. Trademark itu adalah merek dagang yang didaftarkan untuk aset tidak berwujud, dan ini tuh diterjemahkan nilainya dalam bentuk uang yang biasanya nanti akan ada jasa penilai yang akan melakukan penilaian terhadap aset-aset tidak berwujud. Kayak gitu. Sekian penjelasan dari kelompok K. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.